Selamat datang ya di deep dive kita kali ini. Soal konflik Israel-Palestina, aduh rasanya kita denger terus ya, tapi kok kayaknya rumit banget gitu. Nah, hari ini kita coba deh, kita bedah lapisannya bareng-bareng, kita pakai sumber-sumber yang udah Anda kumpulkan. Oke. Tujuannya apa? Ya kita mau coba tarik benang merahnya lah ya. Akar masalahnya tuh dari mana sih? Terus isu-isu apa aja yang bikin alot, bikin macet gitu. Sampai kenapa kok kekerasan kayaknya berulang terus? Nah, kita bakal lihat momen-momen kuncinya, mulai dari deklarasi Balfour sampai ya Perang Gaza yang terakhir ini, per Agustus 2025. Semua dari catatan dan analisis Anda. Siap ya? Siap. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Gimana tuh awalnya? Oke, jadi gini. Kalau kita tarik mundur jauh, sumber-sumber Anda ini langsung nunjuk ke satu momen penting. Deklarasi Balfour tahun 1917. Ini kan janji dari Inggris ya, untuk mendukung rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Iya ya, pernah dengar itu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini dan sumber Anda menekankan ini, hak politik mayoritas Arab yang udah ada di sana itu kayaknya sengaja diabaikan gitu. Cuma disebut hak sipil sama agama aja. Jadi gimana ya, dari awal tuh udah ada semacam fondasi yang ya timpang lah. Wah, oke. Jadi benihnya udah dari situ ya? Fondasi timpang, kayaknya efeknya langsung kerasa ya. Abis itu kan ada rencana partisi PBB 1947, terus perang 1948. Betul. Di satu sisi Israel berdiri, tapi di sisi lain ini jadi nakbah ya, malapetaka buat Palestina. Iya, nakbah. Sumber Anda nyebut angka, gila juga ya. Lebih dari 750.000 orang terusir. Dan ini bukan sekedar catatan sejarah aja kan? Bukan sama sekali, bukan. Sumber lain bilang ini tuh trauma yang turun-temurun. Gitu ya? Sampai sekarang masih kerasa. Betul sekali, lukanya itu dalam banget. Nah terus kalau kita lompat sedikit ke depan tahun 1967, Perang 6 Hari. Ini jadi titik balik lagi yang penting banget. Oke, 1967, kenapa tuh? Karena saat itulah Israel menduduki wilayah tepi barat, Gaza, sama Yerusalem Timur. Nah, sejak momen itu, inti konfliknya jadi banyak bergeser ke isu pendudukan militer. Muncullah resolusi PBB 242. Yang terkenal itu loh, formula tanah untuk perdamaian, Land for Peace. Ah iya, resolusi 242, sering disebut-sebut. Tapi, nah ini dia, di sini ada semacam jebakan kata-kata yang, wah krusial banget. Resolusinya itu kan bilang Israel harus mundur dari wilayah yang diduduki. Pakai kata teritoris, jamak, tapi tanpa kata all atau semua. Oh, jadi bukan dari semua wilayah, cuma dari wilayah. Persis. Beda tipis, tapi dampaknya gede banget. Ini jadi bahan perdebatan diplomatik yang nggak ada habisnya sampai sekarang. Israel menafsirkan beda, Palestina dan dunia Arab menafsirkan beda. Wow, detail sekecil itu ya. Oke. Nah, dari sejarah yang rumit ini, kita lihat ada beberapa isu inti yang kayaknya nggak kelar-kelar sampai sekarang ya. Kayak yang Anda sebutin di sumber, salah satu yang paling kelihatan mata mungkin soal permukiman Israel itu ya, di tepi barat sama Yerusalem Timur. Tepat sekali. Itu isu sentral banget. Sumber-sumber Anda nunjukin angkanya udah gede banget sekarang. Lebih dari 700.000 pemukim Yahudi tinggal di sana. 700.000 lebih. Banyak banget itu. Iya. Dan secara hukum internasional, ini dianggap ilegal. Mahkamah Internasional ICJ juga baru aja menegaskan lagi kan, Juli 2024 lalu. Secara fisik di lapangan, permukiman ini ya gimana ya, kayak memotong-motong wilayah gitu. Jadi gagasan negara Palestina merdeka yang wilayahnya nyambung itu jadi ya makin sulit, makin gak realistis. Iya kebayang sih. Selain permukiman, Yerusalem juga ya. Itu kan selalu jadi pusatnya gitu. Oh, Yerusalem. Iya. Dua-duanya kan ngakuin itu ibu kota mereka. Israel malah udah aneksasi Yerusalem Timur, tapi dunia internasional nggak ngakuin kan? Betul. Nggak diakui secara luas. Status Yerusalem ini sensitifnya luar biasa. Ada dimensi politik, sejarah, agama, semua campur aduk di sana. Oke. Satu lagi isu warisan 1948 yang juga belum selesai. Nasib pengungsi Palestina ya. Nah, itu dia. Pengungsi ini juga isu inti yang pelik banget. Jumlahnya sekarang udah hampir 6 juta orang loh. Tersebar di mana-mana. 6 juta? Iya. Itu dari yang 750.000 tadi jadi segitu. Iya, mereka dan keturunan mereka. Nah, ada resolusi PBB 194 yang ngomongin soal hak untuk kembali atau kompensasi. Tapi ini ya ditolak mentah-mentah sama Israel. Ditolak ya? Terus gimana nasib mereka? Ya itu masalahnya.
Ada UNRWA kan, Badan PBB khusus yang urusin mereka. Tapi belakangan ini UNRWA sendiri jadi kayak medan pertempuran politik. Sumber Anda nyebut ada upaya dari pihak Israel untuk ngebubarin UNRWA ini. Banyak yang melihat ini sebagai cara untuk menghapus isu hak kembali itu dari agenda. Waduh, makin rumit ya benang kusutnya. Udah masalah intinya pelik, ditambah lagi kalau kita lihat catatan Anda, kondisi internal Palestina sendiri juga pecah kan? Betul. Ada Fatah di tepi barat yang lebih condong ke jalur diplomasi, terus ada Hamas di Gaza yang pendekatannya lebih ke perlawanan bersenjata, dan mereka kan ngontrol Gaza sejak 2007. Iya, perpecahan antara Fatah dan Hamas ini jelas melemahkan posisi Palestina dalam negosiasi apapun. Dan ini sering dipakai Israel juga kan, sebagai argumen, kayak gimana mau damai, mitranya aja nggak satu suara, gitu kan? Iya, argumen itu sering muncul. Nah, perpecahan dan kebuntuan politik ini sayangnya seringkali jadi pemicu siklus kekerasan lagi. Kita ingat Intifada pertama tahun 87. Itu awalnya kan lebih banyak perlawanan sipil ya, kayak mogok, demonstrasi. Iya. Tapi setelah proses damai Oslo di tahun 90-an itu dianggap gagal atau mandek, muncul Intifada kedua tahun 2000. Nah, yang ini jauh lebih keras, lebih militeristik, banyak bom bunuh diri, serangan. Jadi kayak ada polanya ya, kalau politik buntu, kekerasan yang meledak. Kayaknya gitu polanya sayangnya. Selalu ada pemicu spesifik, tapi akarnya ya kebuntuan politik itu. Pola yang ngeri sih. Dan yang paling baru, yang paling dahsyat mungkin ya Perang Gaza sejak Oktober 2023 itu ya, dipicu serangan Hamas kan waktu itu. Betul, serangan 7 Oktober. Respon Israel setelah itu, wah kalau lihat dokumentasi sumber Anda, sampai Juli 2025 kemarin, dampaknya benar-benar luar biasa ya. Angka korban jiwa Palestina disebut lebih dari 60.100. Iya, angka korban jiwa sangat tinggi. Dan hampir seluruh populasi Gaza itu mengungsi, infrastruktur hancur lebur. Sampai ada tuduhan genosida segala di Mahkamah Internasional kan? Betul, kasusnya masih berjalan di ICJ. Skala kehancuran dan krisis kemanusiaan di Gaza kali ini memang belum pernah terjadi sebelumnya di sana. Benar-benar katastrofik. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari semua sumber ini, deep dive kita kali ini nunjukin konflik yang akarnya sejarahnya dalam banget, terus diperparah sama isu-isu inti yang nggak ketemu solusi, permukiman, pengungsi, Yerusalem, dan akhirnya kejebak dalam lingkaran setan, kekerasan, politik buntu, perpecahan internal. Gitu ya? Kira-kira begitu rangkumannya. Akibat dari semua ini, ya solusi dua negara yang dulu jadi kayak patokan utama komunitas internasional, itu sekarang menurut banyak analisis di sumber Anda rasanya makin jauh panggang dari api, udah nggak realistis gitu. Kenapa tuh? Karena permukiman itu tadi. Terutama karena itu, iya. Ekspansi permukiman yang terus-menerus itu secara fisik membuat wilayah Palestina jadi terfragmentasi, sulit membayangkan negara yang layak dalam kondisi gitu. Bahkan beberapa analisis bilang, realitas di lapangan sekarang ini udah kayak satu negara de facto. Tapi, sebagai organisasi HAM internasional maupun Israel sendiri. Apartheid ya, istilah yang kuat banget itu. Sangat kuat dan kontroversial tentu saja, tapi itu analisis yang muncul berdasarkan fakta di lapangan menurut sumber-sumber tersebut. Oke, berat ya kesimpulannya. Nah ini mungkin jadi pertanyaan penutup untuk Anda semua yang menyimak deep dive kita kali ini. Kalau solusi-solusi lama, kayak solusi dua negara itu, udah terasa buntu, terus kondisi di lapangannya serumit dan separah ini, jalan keluar macam apa sih yang sebetulnya bisa membawa keadilan dan keamanan yang sejati? Dan ini penting, keadilan dan keamanan untuk semua pihak yang ada di sana. Pertanyaan yang sulit banget dijawab ya. Akui hak asasi manusia pihak lain. Mengakui bahwa narasi sejarah itu gak tunggal. Mungkin dari situ baru bisa dibangun sesuatu yang baru. Mungkin ya. Sebuah titik awal yang fundamental tapi paling sulit mungkin ya. Pengakuan timbal balik. Ya, sesuatu untuk direnungkan lah ya. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.